Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memulai kebaktian kita secara sinodal. Nah, hari ini kita akan dilayani dari GKP Cikampek. Kakak ingin memperkenalkan pelayan kebaktian anak dari GKP Cikampek yang melayani hari ini. Ada Kakak Deborah sebagai pelayan liturgi. Ada Bapak Pendeta Rianto Pakpahan SSI sebagai pemain musik. Untuk kantoria oleh Ibu Penatua Sarce dan Ibu Penatua Lince. Untuk pelayan firman oleh Kakak Puji. Untuk pembacaan Alkitab oleh Ibu Penatua Eli. Dan operator multimedia oleh Kakak Kristia. Baik adik-adik, apakah sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa kita dan juga kita akan berdoa untuk mempersiapkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sangat sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup adik-adik kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berbakti ya Tuhan untuk mulai kebaktian ini dengan bersukacita. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, agar kami dapat bersungguh-sungguh untuk berbakti ya Tuhan di sekolah minggu hari ini. Berkati juga adik-adik kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan. Biarlah Tuhan adik-adik kami dapat berbakti ya Tuhan, dapat bersekolah minggu lagi, minggu depan ya Tuhan, supaya kami dapat merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Berkati juga kami ya Tuhan, pelayan kebaktian anak yang akan melayani hari ini, kiranya kami dapat
memberikan yang terbaik ya Tuhan, hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami dapat melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, firman-Mu ini supaya kami dapat menanamkan dalam hati kami ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin bertanya nih sama adik-adik semua yang minggu kemarin sekolah minggu. Nah, minggu kemarin ceritanya tentang apa ya? Masih ingat tidak? Wah, benar. Minggu kemarin ceritanya tentang 10 hukum Tuhan. Nah, hari ini juga masih berkelanjutan tentang Musa dan umat Israel. Adik-adik semua duduk yang manis ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik GKP yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca kesaksian firman Tuhan yang pada kebaktian saat ini diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 14. Mari kita membacanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel,
hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian firman Tuhan. Shalom, adik-adik GKP yang dikasihi Tuhan. Pada firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang anak lembu emas. Adik-adik GKP, pada pagi hari ini, kisah ini masih dalam bingkai besar karya Allah. Karena pada waktu itu umat Israel yang dipimpin Allah telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, masih disertai karena Allah menyertai umat Israel ini sehingga mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik, pada waktu itu umat Israel harus berjalan kaki dengan waktu yang tidak sedikit adik-adik, sangat lama. Konon sampai 40 tahun. Coba adik-adik bayangkan, lama ya. Nah adik-adik, pada waktu umat Israel ini menempuh perjalanan yang begitu panjang, Allah tetap menyertai umat Israel. Untuk itu, umat Israel selalu diberikan penyertaan. Pada waktu umat Israel ini harus melalui perjalanan yang panjang, Allah selalu menyertai mereka. Allah bermaksud untuk mendidik dan membentuk umat Israel ini adik-adik. Karena Allah menginginkan umat Israel menjadi umat pilihan. Dan Allah juga menghendaki supaya umat Israel ini menjadi umat yang diberkati. Untuk itu umat Israel juga bisa menjadi umat yang sejati di hadapan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui perjalanan panjang ini, pemeliharaan dan penyertaan Allah selalu ada. Yaitu ketika mereka merasakan lapar, Allah sudah menyediakan roti mana, sehingga mereka tidak merasa kelaparan. Begitu juga dengan air adik-adik, sehingga mereka tidak merasa kehausan. Tidak itu aja adik-adik, ternyata Tuhan juga menyediakan perlindungan, yaitu tiang api di waktu malam dan tiang awan di waktu siang hari, sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Luar biasa ya adik-adik, begitu besar kasih Allah kepada umat Israel. Penyertaannya selalu ada untuk menjadi penolong bagi mereka. Adik-adik GKP yang dikasihi Tuhan, seharusnya umat Israel merasa bersyukur karena Tuhan Allah sudah begitu baik kepada mereka. Harusnya mereka juga menjadi umat yang taat. Dan mereka juga harus bisa menjadi umat yang berterima kasih karena pertolongan dan penyertaan Allah ini. Tapi adik-adik, ternyata kenyataannya tidak demikian. Karena umat Israel ini adik-adik menjadi umat yang tidak tahu berterima kasih, menjadi umat yang tidak taat, dan mereka tidak mencintai atau mengasihi satu dengan yang lainnya. Mereka tidak sabar menunggu Musa, pemimpin mereka yang sedang berdoa adik-adik. Jadi mereka melanggar adik-adik apa yang diperintahkan Allah. Mereka bersepakat membuat anak lembu emas dan mereka menyembahnya. Ini sangat menjadikan Allah murka. Allah menjadi marah kepada mereka.
Nah, adik-adik, selain membuat anak lembu emas, mereka juga mendirikan mezbah. Mezbah itu adik-adik tempat untuk menyembelih korban bakaran. Selain itu, mereka menyamakan anak lembu emas ini seperti Allah, adik-adik. Jadi Allah menjadi murka. Untuk itu Allah berfirman kepada Musa dan memberitahukan bahwa umat Israel sudah melanggar apa yang diperintahkan Allah. Adik-adik GKP yang dikasihi Tuhan, Musa yang begitu baik, dia berusaha untuk memohon kepada Allah supaya Allah tidak marah kepada umat Israel yang dipimpinnya. Musa berdoa untuk meminta permohonan maaf supaya Allah mengampuni umat Israel. Dan Allah pun mendengarkan doa Musa, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan tentang anak lembu emas ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada adik-adik GKP semua, juga mengajarkan kepada kakak, bahwa kita harus bisa menjadi anak yang berterima kasih. Nah, adik-adik, cara berterima kasih kita bagaimana ya? Adik-adik bisa melihat ya di gambar. Cara berterima kasih kita yaitu dengan berdoa. Itu juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Selain berdoa, kita juga bisa memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu melalui persembahan yang kita kumpulkan di gereja. Selain memberikan persembahan, ada juga adik-adik sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu bila kita mempunyai berkat berlebih, kita bisa memberikan kepada orang miskin atau orang yang lemah atau orang yang berkekurangan dengan sukacita, tapi ya memberinya tidak dengan bersungut-sungut. Adik-adik, selain itu cara berterima kasih juga masih ada. Kita bisa tiap hari rutin untuk membaca Alkitab. Siapa di sini yang rajin atau rutin membaca Alkitab? Wah, puji Tuhan. Semuanya angkat tangan. Hebat. Nah, adik-adik, tadi sebagai anak-anak kita harus bisa berterima kasih. Selain itu, kita juga harus menjadi anak-anak yang taat dan setia. Wah, taat dan setia bagaimana ya? Taat dan setia itu adik-adik, misalkan nih, adik-adik berani menyuarakan suara kebenaran. Bagaimana caranya? Caranya misalkan adik-adik melihat nih, ada teman yang mencontek waktu ulangan. Adik-adik jangan ikut-ikutan mencontek, tapi harus bisa memberitahu bahwa itu perbuatan yang tidak bagus. Ada lagi adik-adik, misalkan perbuatan yang taat. Adik-adik tidak menghina atau menjelekkan orang atau membuli. Ya, itu tidak boleh. Itu termasuk perbuatan yang tidak taat. Kita harus tetap menghargai orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik GKP semuanya, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa menjadi anak-anak yang berterima kasih, yang selalu taat dan setia, walaupun dalam keadaan dan situasi apapun. Adik-adik tetap mengucap syukur, karena Allah sudah sangat baik dan senantiasa memelihara kita. Amin. Nah, tadi adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik harus
menjadi anak-anak yang selalu berterima kasih kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Dan juga adik-adik harus setia dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada mama papanya untuk diberikan ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita juga memuji nama Tuhan dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk berdoa persembahan dan juga penutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati juga para ibu penatua yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya dapat berguna juga ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami semua dapat menjadi orang yang selalu berterima kasih, selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya Tuhan, dan selalu taat dan setia kepadamu. Biarlah adik-adik kami juga dapat melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu saja. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, semua kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baik adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau.
Adik-adik, kebaktian telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.